Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shalom. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, selamat pagi untuk kita semua. Selamat datang di podcast Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, sahabat religi. Pendidikan tidak akan maju jika pendidik dan tenaga kependidikannya tidak merasa aman. Negara kini hadir dengan Permendikbud nomor 4 tahun 2026 sebagai payung hukum yang lahir untuk memastikan pendidik dan tenaga kependidikan merasa aman, dihargai, dan terlindungi dalam menjalankan tugas mulia sebagai garda terdepan masa depan bangsa. Pada podcast kita pada pagi hari ini di podcast Sahabat Religi telah hadir bersama kita narasumber dari BGTK Papua Barat. Izin kami menyapa Pak Yusuf Salam Pesi, ya, NPD, dan pengawas Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, Bapak Welem Buswarin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, pagi ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Permendikbud ini menjadi pelindung bagi pendidikan, tenaga kependidikan. Tanpa membuang waktu ya, kita langsung saja. Ya Pak, santai, kita bicara santai ya, pada pagi hari ini tidak tegang. Ya, oke. Dari BGTK Papua Barat, izin Pak Yusuf. Kita tahu bersama bahwa Permendikbud nomor 4 ini sebagai payung hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Bapak sebagai widya suara ya pada BGTK Papua Barat, perubahan apa yang paling mendasar yang segera yang harus dipahami oleh pendidik agar mereka merasa aman, bermartabat, dan terlindungi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari? Izin Pak. Ya, baik, terima kasih atas Mungkin kesempatan. perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan, saya Yusuf Muri Salampesi, Widya Suara Ahli Pertama di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Papua Barat. Bagi saya ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa karena pembahasan terkait Permendikbud nomor 4 2026 ini adalah pembahasan yang masih sangat hangat karena masih 8 Januari aturan ini dibakukan kemarin, divalidasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Prof. Abdul Muti. Jadi yang paling menjadi landasan kita itu adalah karena banyak guru saat ini mengeluhkan soal bagaimana perlindungan hukum, kemudian profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan ada sebagian juga yang merasa bahwa hak cipta mereka itu terambil tanpa ada izin sama sekali, yang kemudian dipublishkan tanpa persetujuan yang bersangkutan oleh mungkin satuan pendidikan mereka begitu. Namun dalam hal ini yang paling penting adalah terkait dengan perlindungan hukum. Karena perlindungan hukum itu di dalamnya sebelumnya itu Permendikbud nomor 10 tahun 2017 itu sebenarnya sudah merangkul sebelumnya oleh Bapak Menteri, mantan Menteri itu waktu itu Bapak Muhajir Effendi, tetapi disempurnakan oleh Permendikbud nomor 4 2026 karena di dalamnya itu sangat rinci sekali. Sangat rinci sekali. Karena pada intinya adalah tujuannya itu seperti tadi Ibu sudah pada awalnya itu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya hal ini mencakup Kemendikbud, Kemenak, baik itu di sekolah satuan pendidikan secara formal ya, atau PKBM, dan bahkan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Itu yang paling ini mendasar sekali, bukanlah kasus-kasus yang melatar belakangi sehingga aturan ini tuh ada, karena aturan ini sesuai dengan kekinian yang terjadi dan era digital saat ini. Ya, kalau kita lihat kasus sekarang ya di media sosial, di televisi, banyak guru merasa tidak aman ya, banyak dibawa ke ranah hukum. Ya. Pak Welem selaku pengawas pada Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, pengawas ahli media. Bagaimana peran strategis dari Bapak selaku pengawas dalam mengawal implementasi Permendikbud nomor 4 tahun 2026 ini agar guru merasa terlindungi secara hukum, psikologis, dan profesionalitas? Karena ini kan suatu aturan yang sangat baru, yang masih hangat dibicarakan oleh kalangan pendidik. Izin Pak Welem. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin sebelum saya masuk ke apa yang kita bahas, saya ingin mungkin hanya menceritakan
pengalaman sebelumnya, kalau kita kenal dengan istilah di ujung rotan ada emas, maka itu orang akan paham sehingga tidak muncul secara baku aturan-aturan yang tadi sudah disebutkan. Karena ini, dari filosofi di ujung rotan itu ada emas, sekalipun tidak ada aturan mainnya, tetapi baik itu guru dan pihak orang tua dan semua stakeholder itu bisa melaksanakan proses pembelajaran, proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Tidak tahu mungkin karena perubahan zaman sehingga muncul aturan yang terbaru yang kemarin yang sebelumnya itu nomor 7 tahun 2010 ya Pak ya. Nah, Iya. kemudian ditambahkan lagi dengan yang sekarang nomor 4 tahun 2026 ya. Berkaitan dengan strategi yang dipakai. Mungkin kalau pengawas, karena saya cerita pengalaman saya sebagai seorang guru, maka langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana guru harus tahu Betul. ini aturan-aturan itu pertama. Bukan cuma guru sebenarnya, orang tua juga harus tahu. Karena selama ini guru tahu, tetapi persoalan sebenarnya bukan datang dari guru, tapi dari orang tua. Nah, jadi ini tanggung jawab yang sangat besar sebenarnya yang diberikan untuk semua stakeholder ini supaya yang harus dilakukan adalah sosialisasi sehingga rasa aman, rasa nyaman yang digaungkan oleh Permendikbud yang baru ini bisa terasa. Itu mungkin strategi yang bisa kami pengawas sampaikan adalah pendampingan sekaligus sosialisasi yang terus-menerus. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, menarik ya. Jadi Permendikbud ini menurut Bapak William sebagai pengawas pada Kementerian Agama Kabupaten Manokwari bahwa Permendikbud ini harus juga dipahami oleh orang tua, ya oleh orang tua. Dan perlunya sosialisasi, izin Pak, kepada Pak Muri selaku media suara pada Balai Guru Penggerak ya. Iya, Ya. Balai Guru dan Tenaga Pendidikan. Ya, ya. Baik. Ini seperti tadi saya sampaikan Bapak bahwa ini merupakan aturan yang masih sangat hangat, yang masih sangat baru ya untuk kalangan dunia pendidikan. Pak William menyampaikan bahwa pentingnya sosialisasi ya. Bapak sebagai media suara yang kesehariannya mengurus tentang hal ini ya. Ini penting untuk sosialisasi agar seluruh orang tua siswa, bukan hanya guru tapi orang tua siswa juga paham tahu dengan aturan ini. Dalam konteks kita di Papua Barat, tantangan geografis dan sosial yang khas, bagaimana strategi BGTK memastikan kebijakan perlindungan untuk pendidik dan tenaga pendidikan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh guru-guru terpencil yang ada di pedalaman. Baik, siap. Jadi sebelum mungkin mengarah kepada sosialisasi, Bu, karena itu nanti akan pembentukan satgas yang sudah diatur dalam pasal ini ada 44 pasal, ada pasalnya. Nanti ada satgas itu tingkat pusat, tingkat kementerian, tingkat daerah, dan tingkat organisasi profesi. Itu nanti akan dibentuk dan begitupun dan ini sebagai solusi karena peraturan yang sebelumnya itu kan tidak mengatur ini. Oh iya. Ya, peraturan yang ada saat ini tuh sangat rinci sekali. Bahkan masalah hukum terkait dengan fisik, fisikis itu semua sangat dijelaskan rinci sekali. Bahkan sampai dengan kalau kita lihat halamannya itu ada 19 halaman jadi sangat-sangat rinci. Makanya kalau Bapak Ibu guru, strategi kami nanti di BGTK Papua Barat itu adalah mensosialisasikan terkait dengan hal-hal apa saja menjadi perbedaan dari peraturan terbaru ini dengan peraturan yang lama. Peraturan yang terbaru ini tentu saja dia menggunakan prinsip praduga tak bersalah. Jadi guru itu tidak bisa diadili, tidak bisa dihukum sebelum dia harus ditetapkan dalam suatu bentuk payung hukum bahwa guru itu memang betul-betul bersalah. Terkecuali mungkin sudah viral terlebih dahulu di publik
yang sudah terlanjur, maka itu penanganan darurat yang harus ditangani oleh Satgas atau satuan apa namanya Pak? Satuan pengawas ya. Satu. Satuan pengawas yang sudah dibentuk timnya, baik tingkat organisasi profesi, tingkat pemerintah daerah maupun tingkat pusat. Tapi hal ini strategi kami itu adalah mensosialisasikan kita terlebih dahulu. Karena ini penting dan ini bisa menjadi suatu apa namanya? Suatu kerangka juga untuk menyampaikan kepada publik atau kepada para orang tua yang kalau kita dapat kasus di beberapa sekolah pedalaman itu, contoh misalkan guru menggunting sedikit saja rambut murid itu langsung sudah orang tua bawa parang gitu ke Iya. sekolah, dan itu Betul. guru sampai ada yang mengeluh kepada kami, kira-kira pengaduannya kemana dan seperti apa dan bagaimana prosedur untuk penanganannya gitu. Nah, ini yang memang nanti kami menjadi PR kami untuk kami nanti jelaskan, yang pada intinya terlebih dahulu kita harus pahami dulu bahwa di sini memang sudah sangat sangat betul-betul rinci sekali untuk perlindungan bagi aman dan kenyamanan guru, agar guru itu, pendidik dan tenaga pendidikan itu bisa profesionalisme dalam bekerja, merasa aman, merasa nyaman, jadi tidak lagi mereka merasa kayak ini suatu ancaman untuk mereka, seperti misalkan menggunting rambut, itu kan ditafsirkan lagi, kenapa harus menggunting rambut? Nah, itu nanti akan ada mediasi oleh Satgas. Iya. Sebelum dia ke tingkat hukum, mungkin sampai ke pengadilan, ke tingkat hukum, dia harus termediasi dulu, apa sih makna daripada menggunting rambut? Dan apa sih makna daripada guru mungkin sedikit merotani murid gitu. Nah, itu maknanya apa? Mungkin harus disampaikan dengan jelas, harus terperinci by data, tidak sembarangan hanya sebatas murid itu menangis kemudian pulang ke rumah, melapor ke orang tua dan kemudian ini dijadikan sanksi buat si guru tersebut tanpa ada mediasi, tanpa ada penjelasan secara rinci maksud dan makna daripada si guru memberikan hukuman fisik kepada murid tersebut. Ini saya pikir merupakan suatu yang harus kami sosialisasikan, karena tim Satgas yang akan dibentuk itu 18 bulan sejak peraturan terbaru ini dipalukan 8 Januari kemarin, berarti kurang lebih kita masih ada kurang lebih 17 bulan ke depan untuk membentuk Satgas ini. Seperti itu. Ya. Mungkin saya tambahkan apa yang disampaikan. Poin yang paling penting saya ingat ketika dulu kasus pemenjaraan guru di Kabupaten Manokwari. Nah, itu padahal itu sudah dilakukan pendampingan oleh komunitas guru, kelompok kerja guru baik yang Kabupaten Manokwari, KKG maupun MGMP yang ini oleh ada ketuanya di setiap kabupaten kota itu ada. Tapi itu saya setuju yang tadi disampaikan, sosialisasi ini yang harus lebih turun ke bawah ke tingkat daerah. Terus catatan penting saya juga mungkin kan setiap sekolah itu kan setiap siswa masuk itu ada semacam surat pernyataan yang sudah dibuat secara detail itu. Jadi aturan mainnya masuk di sekolah itu apa, semua sudah sampai kepada tingkat gunting rambut tadi Pak yang tadi yang dibilang. Cuma itu mungkin karena kurang pemahaman dari orang tua atau bagaimana sehingga lebih banyak muncul persoalan itu dari orang tua. Bahasa kasarnya siapa yang tidak mau ini orang tua mana yang tidak mau anaknya itu di ini. Nah, cuman itu. Kalau pemahaman saya mungkin kurangnya pengetahuan orang tua berkaitan dengan aturan-aturan yang sebenarnya. Jadi kuncinya mungkin seperti apa yang tadi Pak sampaikan, kita sosialisasi supaya sampai kepada masyarakat yang paling pedalaman. Terima kasih. Ya, benar ya. Menanggapi terkait dengan penyampaian Pak Muri tadi ya, Muri Selampes ya. Terkait dengan aturan terbaru ini akan dibentuk Satgas yang masanya nanti 18 bulan sejak ditetapkan ini ya. Yang mana kita tahu bahwa ada 44 pasal. Kiranya Satgas ini kami Bapak mungkin selaku pengawas juga minta agar mungkin secepatnya ya dibentuk, karena
kita tahu bersama bahwa sekarang terjadi banyak kekerasan Betul. ya di sekolah Hmm. terhadap guru. Dan guru ini mau mengadu kemana ya? Terkadang seperti tadi Bapak sampaikan bahwa harus diselesaikan oleh dulu di Satgas ya, melalui mediasi sebelum ke ranah hukum ya. Ini mungkin tugas berat daripada BGTK Bapak selaku Widya Suara yang memang Pak William sampaikan tadi bahwa penting sekali untuk orang tua siswa mengetahui terkait aturan ini, bukan hanya di guru saja, bukan hanya berhenti di guru, tetapi sampai kepada orang tua siswa. Bagaimana aturan ini mengikat semuanya. Ya, oke, lanjut Pak. Terkadang guru dalam mengajar dengan kasus-kasus yang ada merasa tertekan, ya, tertekan dari berbagai pihak dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya regulasi terbaru ini, langkah konkret apa yang akan dilakukan pengawas, Bapak selaku pengawas ahli media, untuk mencegah terjadinya kekerasan, perundungan atau kriminalisasi terhadap guru? Pak William. Kalau berkaitan dengan ini ya, ini tadi yang disampaikan. Kalau saya, karena guru itu sebuah jabatan profesi, sebuah tanggung jawab yang diberikan, diembankan, maka yang harus dilakukan adalah ya apapun intervensi dari siapapun, kalau itu tanggung jawab kita harus laksanakan, ya kita laksanakan dengan penuh hati. Karena sudah pastilah sebuah pekerjaan itu ada risiko-risikonya, tapi karena kita sudah mengambil keputusan untuk menjadi guru, ya itu. Kalau pendapat saya, mari kita lakukan. Karena itu tanggung jawab, karena persoalannya yang kita lihat adalah anak didik yang kita ajar, dan kalau macam kita menghadapi intervensi atau persoalan ini, kalau kita mundur, kira-kira siapa yang mau mendidik anak-anak kalau kita lari dari tanggung jawab atau dari profesi yang ini. Ya mungkin yang saya ingin menggarisbawahi, kebanyakan selama ini guru itu ya dibilang di sebuah profesi yang kalau bahasa ininya ya dianggap sebelah mata, sehingga untuk ketika dilakukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan timbul macam tadi yang disampaikan, ada intervensi, ada kendala persoalan, ya kalau orang bahasanya lebih sayang nyawa, bahasa saya, mendingan mundur. Tapi itulah, kembali Pak, kalau saya, strategi saya kasih semangat, kasih motivasi, ayo maju terus. Sekalipun kita menghadapi tantangan dan persoalan, ayo tetap maju. Karena ini sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan dan orang tua untuk kita lakukan di sekolah. Itu dari saya, terima kasih. Kembali ke Pak Yusuf. BGTK Papua Barat, Bapak selaku WI di situ, sampai dengan aturan ini terbit, apa yang sudah dilakukan oleh BGTK Papua Barat terkait aturan Permendikdasmen? Kita tahu ya bahwa ada beberapa aturan terbaru ya, yang kita fokuskan pada pagi hari ini, yaitu terkait Permendikdasmen nomor 4. Izin Pak. Iya, jadi untuk program sebelumnya itu masih dalam sekolah penggerak waktu itu ya, Bu ya. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Budaya pada waktu itu memang sudah cukup mensosialisasikan terkait dengan perundungan. Tapi memang sosialisasi itu dia berhenti sampai di situ saja karena belum ada satgas, belum ada perincian terkait dengan ancaman fisik, ancaman psikis, dan arti dari pendidik dan tenaga pendidikan secara general. Karena pendidik dan tenaga pendidikan di sini yang dimaksud adalah bukan hanya guru, tetapi sampai satpam pun yang ada bagian daripada satuan pendidikan itu termasuk bagian dari PTK atau pendidikan dan tenaga pendidikan gitu. Nah, dan bukan hanya bagaimana murid terhadap guru, tetapi guru terhadap guru juga pun sama, Bapak Ibu semua. Jadi ini pelindung guru terhadap hak rasa nyamannya
ketika mungkin dia di satu pendidikan itu, kemudian dia merasa bahwa terintimidasi oleh temannya, itu bisa dia melaporkan. Jadi bukan hanya murid terhadap guru, tapi guru terhadap guru, bahkan atasan terhadap dia yang dimana mungkin dia merasa bahwa ini prinsipnya kurang akuntabel, mungkin kurang kejujuran, mungkin dia diminta untuk memanipulasi data dan lain sebagainya, itu dia bisa lapor, haknya dia bisa lapor dan lain sebagainya. Atau bahkan dia mungkin cuma staf biasa di satuan pendidikan dan dia diminta untuk memanipulasi data dan lain sebagainya. Ini banyak aturan yang buat sebagai payung hukum, karena selama ini kan Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan yang ada di satuan pendidikan merasa terancam karena mereka tidak punya payung hukum. Mereka tidak tahu kemana mereka harus mengeluhkan hal ini. Dan sekarang itu sudah sangat jelas sehingga mempermudah kita. Misal dari satuan organisasi profesi sudah melapor, dari satgasnya sudah dilaporkan, dalam jenjang waktu 3 hari, belum lagi ada tindak lanjut, maka naik ke satgas daerah. Satgas daerah kalau belum ada 3 hari belum ada tindak lanjut yang baik, maka naik ke satgas kementerian. Nah, satgas kementerian akan berikan teguran kepada satgas daerah agar menuntaskan perkara tersebut, sehingga ada penekanan di situ. Kalau seandainya satgas daerah juga pun belum memaksimalkan peran mereka, maka langsung satgas kementerian yang akan mengambil alih untuk mengatur persoalan yang sudah menjadi sebagai yang Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah bahasanya terduga dan penduga ya. Penduga dan terduga begitu. Dia yang melapor, siapa yang dilapor, identitasnya semua dijelaskan, TKP-nya di mana, kemudian dokumentasi jelasnya, laporan-laporannya itu seperti apa dan bagaimana, itu harus rinci juga Bapak Ibu. Itu tidak asal, dan butuh saksi. Kita butuh saksi. Kita nggak bisa sembarang melapor tanpa ada saksi yang melihat kita. Jadi sebelumnya memang sebetulnya BGTK Papua Barat yang sebelumnya namanya Balai Guru Penggerak, itu memang sudah menyelesaikan perundungan, tetapi peraturan lah yang membatasi kami dari segi apa makna daripada hukuman ancaman fisik, ancaman psikis, sampai dengan ancaman-ancaman yang terkait kebijakan dan lain sebagainya, bahkan yang lebih rinci sampai terkait dengan profesi dan seterusnya. Dan kali ini Permendagri nomor 4 2026 sangat jelas dan sangat rinci. Dan saya sangat yakin dan percaya ini akan menjadi suatu pergerakan kementerian, dan sosialisasi ini mungkin akan banyak. Ini mungkin masih panas-panasnya ya, masih panas-panasnya. Jadi sosialisasi ini akan banyak, entah melalui Zoom, webinar dan lain sebagainya, bahkan terjun lapangan langsung di dinas-dinas provinsi, dinas pendidikan, bahkan di Kementerian Agama dan lain sebagainya yang sebagai kemitraan, karena kita masih di bawah payung yang sama Bapak ya. Jadi itu semua akan tersosialisasikan dari kementerian melalui Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Papua Barat. Dengan adanya satgas, seandainya nih Pak, ini kan kita mau tahu bersama, ada laporan tadi Bapak sampaikan bahwa dilaporkan di satgas daerah, terus naik ke provinsi, naik ke sana. Apakah itu bukan hal yang kalau kita pikir nanti memakan waktu terlalu lama? Pikirnya mungkin begini. Setelah ada ada kasus nih di satu sekolah, ya. Ini kan aturan ini bukan hanya mengikat terkait guru dan siswa, terkait guru dengan guru ya juga ya, terkait dengan guru antara guru. Nah, kalau sudah ada satu kasus, guru ini melapor kepada satgas. Apakah dengan tadi melalui mediasi, setelah mediasi tidak langsung ke ranah hukum yang langsung dari satgas daerah langsung bawa ke maksudnya ranah hukum, ataukah harus melapor lagi ke jenjang-jenjang ke atasnya Pak? Oh iya, ini pertanyaan sangat bagus. Cukup di daerah itu sudah cukup. Oh cukup iya, ya. Karena melalui non litigasi atau bahasanya mediasi itu kalau bisa terselesaikan melalui mediasi itu sebenarnya sudah cukup. Oh sudah cukup. Iya, tapi tidak kalau perlu ke ranah hukum. Iya, kalau kedua pihak saling ridho gitu. Iya. Yang menjadi korban, korbannya itu sudah ridho dan menerima mediasi itu bisa tuntas di situ saja dan tidak sampai kepada ranah hukum. Tapi kalau misal sampai kepada ranah hukum, maka kadang pertanyaannya ini biayanya dari mana? Oh iya. Betul. Ini dalam pasal 40 itu biayanya dari APBN, APBD,
satuan pendidikan dan sumber sah lain yang tidak mengikat. Oh, ya. Jadi kalau ada kasus sudah dimediasi melalui Satgas daerah, ya alhamdulillah kalau itu selesai ya, tidak perlu ke ranah hukum lagi karena ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama yang pastinya guru atau baik pihak orang tua juga merasa stres dengan keadaan yang ini kalau kita harus, karena kita tahu kalau di ranah hukum harus bolak-balik melapor ya, pemeriksaan yang begitu makan waktu lama. Oke. Jadi kita tunggu Pak sosialisasinya dan pembentukan satgasnya. Yang pastinya satgas di Kementerian Agama ada juga ya. Iya, Pastinya harusnya ada. Ya. Karena semua kan sama-sama Iya. memikirkan soal pendidikan. Mungkin catatan saya ini kan ya kalau bisa secepatnya di apa ya dibilang dilakukan karena itu berkaitan tadi apa yang tadi dijelaskan ya mudah-mudahan tidak apa ya dibilang bahasa saya aturan ini dia hanya sampai tingkat di mungkin menengah ke bawah sampai ke dasarnya itu tidak karena saya kasih contoh yang tahun nomor 7 tahun 2010 apa ya nah itu aturan itu sudah keluar tapi masih ada terjadi persoalan-persoalan yang terjadi padahal itu aturan itu sudah ada aturan yang sekarang itu kan hanya mau ringkas kemudian mau menegaskan kemudian ada penambahan yang tadi seperti apa yang disampaikan. Jadi yang menjadi catatan bagi kami yang di lapangan ini, kebetulan kami pengawas tapi kami juga pendamping guru. Kalau bahasa keren sekarang pendamping guru itu ya kami merasakan apa yang kami mengalami dan merasakan apa yang sedang dihadapi oleh guru sekarang ini. Tapi dengan hadirnya Permendikbud yang baru ini, ya kedepannya akan memberikan angin segar, terus memberikan motivasi dan semangat bagi kami untuk terus berkarya di tanah ini. Terima kasih, itu dari saya tambahannya. Sebentar, ini pertanyaan terakhir. Siap. Apa harapan dan pesan moral Bapak selaku pengawas pada Kementerian Agama Kabupaten Manokwari kepada guru madrasah ya, bukan guru madrasah saja tetapi semua guru yang ada di satuan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama agar tetap profesional, humanis dan berani menjalankan tugas mendidik meskipun menghadapi tantangan di lapangan pada era sekarang ini. Ya, terima kasih. Karena kita ada di Manokwari, Papua Barat, kemudian ada di tanah Papua ini, maka ada sebuah kata bijak yang dituliskan oleh seorang orang bijak yang namanya Ishak Samuel Kay ini begini. Siapa yang bekerja dengan jujur dan dengar-dengaran, dia akan menerima tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Artinya bahwa kalau kita dikasih tanggung jawab sebagai guru, mari kita lakukanlah itu. Dengan penuh tanggung jawab, apapun risikonya dengan kita lakukan dengan hati dan tanggung jawab pasti kita akan selalu dijaga, dilindungi dan juga diberkati. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Intinya tidak keluar dari aturan. Ya, tidak keluar dari aturan. Oke, terima kasih. Izin Pak Muri, pertanyaan terakhir. Apa pesan inspiratif dari BGTK Papua Barat kepada pendidik agar regulasi ini tidak hanya menjadi aturan yang tertulis, tetapi budaya saling menghormati di antara sekolah, orang tua, dan masyarakat? Jadi pesan inspirasi dari kami itu harapan terbesarnya adalah bagaimana guru dan tenaga pendidikan menikmati proses, menghargai progres, menghindari stres,
insya Allah itu kunci sukses. Oh ya. Artinya, iya, nikmati proses dalam proses menjadi abdi negara, atau bahkan mungkin yang belum sempat menjadi abdi negara, tetap bersemangat menjadi seorang guru, tetap mengabdi, baik di dalam kota maupun di pedalaman. Sekarang kita sudah punya payung hukum yang melindungi Bapak Ibu semua, tidak perlu ada lagi kekhawatiran. Insya Allah dengan aturan ini, semoga bisa menjadi cerminan bagi Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan, bahkan di pengawas, di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahkan di pemerintahan daerah, itu bisa menjadi tahu dan bisa mengerti seperti apa risikonya, ancaman yang sudah ditetapkan oleh peraturan terbaru ini. Dan harapannya kita lebih lagi menghargai progres. Bapak Ibu silakan mengajar dengan hati yang ikhlas, karena ada pepatah mengatakan hati-hati dengan hati, karena jika kau tidak berhati-hati dengan hati, kau akan tersakiti oleh hati yang tidak memiliki hati. Artinya hati itu kalau sudah lurus, hati sudah terbiasa, sudah mencintai pendidikan, maka yakin dan percaya amal itu akan mengalir, Bapak ya. Dan kemudian Bapak Ibu semua hindari stres. Memang saat ini memang cukup banyak administrasi ya, dan pembulian dan lain sebagainya, yang kadang pembulian itu pun kita secara tidak langsung ternyata itu kita merasa tersakiti. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah dilindungi. Teman-teman Bapak Ibu ketika sudah mengetahui peraturan ini pasti akan merasakan ini hal yang tidak boleh dilakukan karena sudah ada payung hukumnya. Hati-hati gitu. Mereka lebih berhati-hati dalam bergerak. Dan pada akhirnya Bapak Ibu itulah kunci sukses untuk kita bisa menjalani kewajiban kita sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan. Semoga Bapak Ibu kita semua sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dimanapun berada, kita merasa lebih aman lagi, kita merasa lebih nyaman lagi dengan peraturan terbaru ini, dan kita menjadi seorang pendidik yang lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani bangsa, negara, menciptakan negara maju di 2045 mendatang menjadi negara yang generasi yang luar biasa melalui tempat di mana matahari terbit, yaitu Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Oh ya, siap. Kunci sukses, menikmati proses lebih menghargai nikmati proses lebih menghargai apa tadi? Progres. Hindari stres dan berhati-hati, itu adalah kunci sukses dari Pak Yusuf Murid. Salam Desi. Izin Pak, sebelum mengakhiri podcast kita pada pagi hari ini, kami dari Kementerian Agama Kabupaten Manokwari mengharapkan agar peraturan ini dapat segera disosialisasikan kepada kami Kementerian Agama, yang mana kami mempunyai banyak sekolah keagamaan ya Pak Welem ya, agar semua guru baik itu yang ada di perkotaan sampai di pedesaan dapat mengetahui terkait aturan ini. Intinya kita mengajar dengan hati, begitu Pak Muri ya. Iya, oke. Baik. Terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Yusuf Muri Salam Pesi selaku Widya Suara pada BPTK Papua Barat, dan Bapak Welem Buswarin selaku pengawas Kementerian Agama Kabupaten Manokwari atas pencerahan yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga diskusi hari ini menjadi cahaya bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk bekerja dengan aman, bermartabat, dan terlindungi. Teruslah mengabdi karena masa depan bangsa ada di tangan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cerdas, berani, dan tetap menginspirasi. Tetap semangat mencerdaskan bangsa. Saya Nurbaya Syamsuddin Bahar, izin pamit, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kewajiban, salve, selamat pagi.